Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 tsumma alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para peserta, para peninjau, para pengurus KKS yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah masuk pada perkuliahan yang ke-7. Ini perkuliahan yang penutup ini. Kemarin ditargetkan ke-6 selesai, tapi rupanya ada yang masih belum detail sehingga ditambahi dengan yang sekarang ini. Dan nanti akhirnya kita akan tutup dengan dialog. Nah, kesempatan dialog ini yang saya harapkan saudara bisa memberikan apa saja usul, saran, pertanyaan, pandangan-pandangan, dan saya bilang itu adalah akan memperkaya kita semua di dalam memahami Islam. Ini pemandangannya masih pemandangannya Bu Wida ini dengan lautnya ini. Bisa dirubah nggak pemandangannya Bu Wida? Belum bisa di-setel. Soalnya Pak Fuad mau pakai Mas mau pakai PowerPoint ini. Gimana? Sudah siap? Saudara sekalian, coba sekarang saya mau pakai PowerPoint. Sudah siap belum? Kalau sudah siap baru saya setel PowerPoint-nya. Oh enggak, Ustaz. Nggih, mari PowerPoint-nya disiapkan. Ya, saudara sekalian, ini sudah kemarin kita bicarakan, jadi saya teruskan saja dengan yang lain, terusnya kemarin. Jadi dari sejarah Nabi aja sendiri kelihatan bahwa berislam itu kalau masih ke arah personal yang seperti di fase Mekah ini, ya kurang apa sih Islamnya orang di zaman Mekah, di era Mekah zaman ada Nabi. Tapi karena wahyu yang turun waktu itu, wahyu yang masih memberikan tuntunan urusan ritual, urusan personal, nah nanti kita bicarakan tentang itu lebih detail, maka kita bisa melihat bagaimana efek daripada pengajaran Islam yang terbatas pada masalah syariat syahsiah, syariat personal kepada masyarakat Mekah. Masyarakat Mekah tetap, saya bilang hidupnya berat, bahkan sangat berat, karena sebagian mendapatkan siksa fisik. Sebagian dari golongan, bahkan dari golongan yang atasan pun lari tunggang langgang sampai hijrah mencari perlindungan dari Habasyi. Coba saya minta saudara renungkan. Kurang apa Islam mereka waktu itu? Kurang apa? Semua wahyu yang turun dikerjakan. Ketaatannya pada Rasulullah langsung direspon. Kita berikan semacam seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat ya di sini. Jadi ini jarang dibicarakan oleh orang-orang. Keimanan dan ketakwaan orang Islam di fase Mekah dalam panduan Rasulullah, saya bilang top. Kalau kita dibandingkan dengan kita, nggak ada apa-apanya kita ini. Tapi apa nasib yang mereka hadapi, yang mereka alami, walaupun sudah mengikuti ajaran Islam dengan
kesungguhan hati, dan seluruh ajaran Islam sudah diterapkan, mereka masih terpuruk hidupnya di dunia. Tapi catatan yang harus diingat bahwa pada waktu itu wahyu yang diberikan oleh Allah kepada manusia melalui Rasulullah masih fase wahyu yang terkait dengan masalah tuntunan syahsiah, tuntunan hidup berislam personal. Baru setelah masuk ke Madinah, dimulai dengan hijrah itu, dan kemudian Rasulullah memegang kepemimpinan di Madinah. Nah, disitulah kemudian berubah nasib umat manusia, khususnya umat Islam di fase Madinah. Ini yang kemarin sudah saya bicarakan ini. Begitu Islam sudah memimpin negeri Madinah, maka Islam memberikan efek mensejahterakan umat Islam dan mensejahterakan umat manusia yang non-Islam sekalipun. Mengapa bisa demikian? Karena berislamnya itu sudah berislam yang mengkaitkan dengan penataan tatanan sosial plural. Ini seharusnya menyadarkan umat Islam. Walau kalian seberapa banyak sekalipun, sebesar apapun jumlah umat Islam, selama mereka tidak menerapkan Islam secara totalitas, sehingga kepemimpinan tatanan plural itu di tangan oleh orang Islam, jangan mimpi bahwa umat Islam akan sejahtera dan Islam akan dihargai. Dan itu menjadi suatu aksiomatik. Sejarah itu sendiri menjadi aksiomatik. Sejarah itu sendiri akan memberikan kepada kita suatu dalil. Dan ini yang sebetulnya kunci dalam berislam itu. Berislam harus kafah itu di sini. Untuk bisa Islam memimpin negara, otomatis juga amat tergantung kepada orang Islam itu di tatanan sosial tersebut. Nah, itu yang kemarin saya katakan bahwa di sini yang harus difahami. Kalau kita sebagai pribadi, ya, dia mengkaitkan diri dengan Allah. Dia mengkaitkan diri dalam proses berislam dan beriman itu, mengurus dirinya sendiri, individu. Kemudian dia juga harus mengurus keluarganya sesuai tuntunan Allah. Nah, yang sering dilupakan orang Islam, ngurus dirinya kalau sebagai warga negara. Itu yang kemudian dianggap tidak penting. Dan itu yang membuat celaka. Kemudian akhirnya negaranya dipimpin oleh orang yang tidak ideal sesuai dengan konsep dari Allah. Akibatnya negara yang di dalamnya berisi itu orang-orang Islam dikelola dengan kebijakan yang sangat tidak benar, maka rusaklah itu. Dan kalau orang Islamnya sudah dianggap sebagai musuh, lebih hancur lagi. Hati-hati, Islam itu akan bisa mengambil kekuasaan kita. Nah, itu bisa menjadikan orang Islam sebagai musuh. Dan orang Islamnya semakin tergencet dan semakin terpinggirkan di dalam negeri yang seperti itu.
Jadi salah satu kesalahan fatal yaitu sebagai pribadi Muslim, dia tidak melaksanakan syariat yang nomor 3 itu. Dia nomor satunya, sudah. Apalagi yang merah itu sepertinya kayak IAA gitu. 2 itu masih kadang-kadang mereka memelihara. Tapi 3 sama sekali mereka tidak peduli. Syariat yang terkait dengan masalah sosial, politik, umat Islam tidak peduli. Akibatnya negerinya dipimpin oleh orang yang tidak ideal. Bukan orang yang sesuai dengan konsep Allah. Konsep orang Islam, yaitu mukmin. Bukan munafik, bukan kafirin, bukan jahilin, bukan zalimin. Kalau negara dipimpin oleh orang-orang yang sudah tidak ideal itu, saudara masih memimpikan untuk hidup hebat, sejahtera di dunianya. Ini yang kemarin sudah kita bicarakan. Dan ini yang saya katakan bahwa nasib manusia, individu itu, ternyata dipengaruhi oleh keluarga dia dan dipengaruhi oleh negerinya. Pengaruh negeri itu malah gede itu. Merah, tebal. Jadi saudara sekalian, ini yang saya bilang menjadi harusnya perhatian kita. Dan ini resume yang kemarin sudah saya katakan, ya. Hanya kalau negara itu dipimpin Islam, maka umat Islam sudah juga umat manusia yang plural itu ikut teradilkan, ikut tersejahtera. Sebaliknya, kalau Islam tidak memimpin negara, maka umat Islam akan terpuruk. Baik sebagai pribadi maupun sebagai umat Islam. Saudara bisa membayangkan apa itu keterpurukan dalam bentuk ukuran-ukuran yang empirik? Saudara bisa melihat itu. Ya, jadi saya minta ini bagian dari cara berislam yang benar. Cara berislam yang benar. Saya bahkan mengatakan kalau orang Islam tidak melaksanakan syariat yang terkait dengan sosial politik, dia sudah melakukan pelanggaran berat kepada tuntunan Allah. Karena apa? Karena dampak dari berislam yang seperti itu mengakibatkan tatanan pluralnya dipimpin oleh orang yang salah dan membuat rusak rakyat di dalam tatanan sosial itu. Dan Islam bahkan bisa dihinakan. Umat Islam bahkan bisa terpuruk. Ini kaidah ini tidak banyak dibicarakan di dalam dakwah-dakwah Islam. Jadi tadi seperti yang saya katakan, bahwa individu ternyata mempunyai peran besar. Individu mempunyai peran besar terhadap dirinya sendiri dan terhadap kehidupan di sekitarnya. Coba kita lihat bersama. Tadi kan sudah saya berikan gambaran seperti kewajiban individu yang seperti ini kan. Syariat yang terkait dan hablum minallah yang merah, syariat yang terkait dan hablum minannas 1, 2 dan 3. Syariat yang 3 ini yang tebal, yang amat strategis, yang amat menentukan nasib individu itu. Jadi kalau kita balik ini sekarang, kalau individu tidak melaksanakan yang ketiga ini, maka dia jangan mimpi bisa hidup sejahtera. Umat Islam bisa hidup terhormat. Karena dia berada di dalam satu tatanan sosial yang dipimpin oleh orang yang salah. Sekarang kita lihat itu dari sisi yang lain. Bagaimana kalau kita membuat analisis individunya? Saudara, semua orang mengatakan ingin sukses lah.
Kalau sebagai individu sukses itu apa sih? Kalau dilihat dari sisi empirik itu, mungkin ada orang berpikir kalau duitnya banyak, titelnya panjang, jabatannya sak gerobak, selalu dia dihormati. Tapi yang sering dilupakan, hatinya tidak tenang. Jangan dikira orang yang tidak benar itu bisa hatinya tenang. Jadi sukses di dunia itu sebetulnya hatinya tenang. Tidak gemuruh, kurang terus. Merasa dirinya tidak sukses, tidak berhasil, tidak bahagia. Hati ini, saudara sekalian, sungguh pelik. Saya ingin mengatakan bahwa salah satu ukuran sukses di dunia itu hatinya tenang ini. Ini adalah pemberian dari Allah yang dari gaib. Kalau kita mendiskusikan hati yang tenang ini sendiri bisa panjang lebar. Tapi saya ingin tekankan bahwa hati itu adalah gaib. Qalb itu gaib. Ketentraman hati itu adalah pemberian luar biasa dari Allah kepada orang itu. Tapi hati yang benar ya, yang tenang berkelanjutan. Bukan yang sekarang karena mendapatkan untung 1 miliar, seneng, besok, jangankan besok mungkin 1 hari lagi gitu, atau setengah hari lagi, ada musibah apa gitu, ada problem apa, sudah gelisah. Itu bukan termasuk hati yang tenang. Jadi hati itu milik Allah. Saya ingin mengatakan, orang Islam di zaman Mekah, begitu dia kontak dengan Allah yang benar, beriman dengan benar pada Allah yang benar, taat pada Nabi dengan benar, hatinya tenang. Walaupun rizkinya, dia masih menjadi budak. Dia menjadi tukang sampah, Mas. Itu hebatnya. Jadi kalau dari sisi hati, itu memang bisa didapat itu. Hati tenang karena keimanan yang benar. Tapi di dalam Al-Quran Allah menjanjikan mereka yang benar di dalam berislamnya itu. Nah, ingat loh, benar itu hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannas itu personal, keluarga, dan sosial politik. Rezekinya tercukupi secara empirik. Hubungan sosialnya dihormati. Bahkan Allah menjanjikan orang Islam yang benar itu akan diberi kekuasaan untuk mengelola bumi. Dia dihormati. Jadi kalau sekarang orang Islam itu dilecehkan oleh orang, saya bilang mereka tidak sukses dunia. Kalau rezekinya seret, selalu kurang, mesti ada yang salah pada dia. Hati bagaimana? Mungkin dia tenang hatinya. Itu sukses dunia. Jadi jaminan sukses dunia itu hati tenang, rezeki tercukupi, hubungan sosial dihormati. Kalau sukses akhirat, kita terus terang saja tidak bisa memberikan satu ilustrasi yang tepat. Karena hanya Allah yang tahu, itu barang gaib. Saya hanya berikan satu catatan, akan diberikan surga dengan kenyamanan luar biasa. Kenyamanan yang luar biasa. Tidak terbayangkan sebagaimana kenyamanan di dunia ini. Saudara pernah tahu bahwa banyak sekali orang-orang di dunia ini yang kaya raya, yang kapitalis luar biasa itu merasa mendapatkan surga dengan membuat villa, rumah, arena main dan macam-macamnya itu. Mereka tidak akan
ada artinya dibandingkan dengan surga dan kenyamanannya. Saya mengatakan itu. Enggak terkira kesenangan yang dialami, apalagi kesenangan itu hanya sesaat. Jadi kalau sukses akhirat itu surga dengan kenyamanan luar biasa, long life. Kalau hati, hanya orang itu yang tahu. Rezeki, orang lain bisa tahu. Hubungan sosial, orang lain bisa tahu. Gagal dunia, saudara sekalian, dalam kaidah empirik jelas. Hatinya pasti galau. Sering mendapatkan musibah. Hubungan sosialnya dilecehkan. Mungkin waktu menjabat, dia sepertinya dihormati. Berhenti menjabat, dia dilempari. Itu kira-kira gagal dunia. Hatinya galau. Tapi kegalauan hati tidak ada orang yang tahu. Tapi musibah sering mendapat musibah itu orang masih bisa ngukur. Sedangkan gagal akhirat, saya berikan ilustrasi yang gampang, dia mendapatkan neraka dengan penderitaan yang luar biasa. Ada banyak gambaran tentang neraka, ada neraka well, ada neraka ini sakor, ada neraka jahanam, macam-macam, whatever mereka bilang silahkan. Tapi gambarannya neraka itu suatu yang membuat penderitaan luar biasa. Dan konyolnya lagi saudara, dibakar, dipanggang, digoreng, ditimpa apapun waktu di neraka, penyet, tapi tidak mati. Jadi sudah ingat kalau kartun Tom and Jerry itu, ya bayangkan loh, penyet sampai tidak karuan bentuknya, tapi tidak mati, balik lagi dia. Mungkin itu kira-kira neraka itu. Dari sisi bentuk itu ya. Orang itu diapakan aja, gosong sampean. Jadi abu sampean. Tapi tidak mati. Itu yang namanya neraka, saudara. Ya kalau gitu nggak takut ya. Saya bilang, ya memang nasibnya dia. Di dunia galau, sering dapat musibah, dan orang tidak respect pada dia. Jangan kita kalau ada pejabat korup itu, orang respect. Mungkin hanya oleh tekanan pemaksaan, sehingga dia terpaksa sepertinya disambut waktu lewat jalan raya. Jadi saudara sekalian, itu contoh gagal dunia dan contoh sukses dunia. Kedua aspek itu, sukses atau gagal, itu sangat terkait dengan masalah seberapa banyak ridho Allah pada hidupnya di dunia ini. Ini yang saya katakan penentu sukses atau gagal adalah ridho, kecintaan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kemurkaan Allah kepada yang bersangkutan. Sukses karena Allah meridhoi, gagal karena Allah memurkai. Tidak ada cara lain. Nah, jadi kalau kita jadi orang yang benar gitu, kita harus mencari sukses itu melalui ridho Allah. Kita tidak mau gagal, kita menghindari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum ateis, sekularis, munafikin nggak memahami ini, ya memang hatinya mereka sudah tertutup. Tidak tahu tentang masalah ini. Dan jangan dikira hidupnya di dunia sukses dalam ukuran-ukuran yang benar. Tadi saya mengatakan ridho Allah.
Ridho Allah itu saudara sekalian sebetulnya sederhana saja. Jadi saya selalu mengatakan ada 5 ukuran. 5 ukuran. Ukuran ini harus utuh. Ukuran ini harus kita terapkan. Jadi nanti saudara kembalinya semua kepada ukuran ini. Nomor 1, saya mengatakan ridho Allah itu diperoleh kalau mereka bertuhan dengan benar. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itu yang dikenal dengan tauhid. Yang kedua, yang bersingkatan ini personal, Ustaz. Dari tadi kan personal misalnya. Kalau society ukurannya nanti berbeda. Tawakal adalah menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah. Dia menilai dirinya dengan benar. Dikaitkan dengan Allah itu. Dia tidak kemelinti, tidak sombong, tidak minteri Allah. Jadi tawakal ini kunci. Itu sebabnya saya mengatakan banyak orang gagal karena mungkin tauhidnya benar, tapi tawakalnya rendah. Dia tidak menerimakan pemberian Allah itu. Dia tidak menyerahkan dirinya, terserah pada yang menciptanya itu. Yang ketiga, saudara, masalah ketaatan. Nggak ada itu keimanan tanpa ada ketaatan. Keimanan itu harus selalu dikaitkan dengan ketaatan. Dalam Al-Quran digambarkan sebagai amanu wa amilus salihat. Atokna. Taatlah kamu. Taatlah kalian. Ya. Ketaatan pada tuntunan Allah yang menyeluruh. Nah, ini yang saya mengatakan tadi, masuk lagi itu pada tadi hablum minan nas yang 1, 2, 3. Satunya ditaati, duanya ditaati, tiganya dia tantang, dia buang. Itu ketaatan yang tidak kafah. Dan banyak orang Islam itu yang ketaatnya ternyata tidak kafah. Akibatnya dia tidak mendapatkan sukses. Walau di akhirat nanti. Orang banyak melakukan kesalahan terkait ketaatan, pasti dihukumlah oleh Allah. Dan ketaatan yang sering diabaikan adalah ketaatan yang nomor 3. Hablum minan nas, poin 3. Sekali lagi saya katakan itu satu kesalahan fatal. Yang menjerumuskan dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Yang keempat itu rasa syukur. Ada rasa senang dikasih karunia Allah. Ada rasa, kalau kemanusiaannya itu bilang terima kasih. Mendapatkan dari Allah banyak hal. Dan yang kelima adalah dia berdoa. Dia berdoa. Dia memohon pada Allah. Tidak sok sudah hebat sehingga tidak memohon pada Allah. Coba kita satu persatu kita telusuri, karena ini menurut saya pendidikan operasional nih. Contoh orang bertauhid itu. Bagaimana caranya kita bisa mendalami tauhid itu? Saya mengajarkan supaya kita sering membaca dengan pelan dan lembut. Masukkan ke dalam hati kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Kemudian saya ikatkan dengan Allahu Ahad. Allah.
Allah. Itu ketakutan. Hmm. Sering-sering itu dilakukan. Tapi ingat loh ya, membacanya pelan, lembut, masukkan ke hati. Bukan membaca tanpa memasukkan ke dalam hati. Saudara tahu ada dua istilah di Indonesia itu. Satu adalah wirid, yang satu adalah jampi. Wirid itu artinya mendekatkan hati kepada Allah dengan membaca sesuatu yang dia ngerti dan dimasukkan ke hati. Sedangkan jampi itu adalah mengucapkan kalimat tertentu yang dia tidak ngerti. Dan dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Pada jampi-jampi itu, jangan lupa, bisa masuk itu setan. Sehingga sepertinya dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Padahal itu adalah manipulasi setan. Islam mengajarkan wirid. Wirid yang benar. Jadi jangan sampai kita terjebak. Melafalkan jampi dan kemudian yang masuk di situ adalah setan. Jadi mari kita menguatkan tauhid kita dengan wirid. Wiridnya adalah yang bisa kita ngerti, kita bicara dengan lembut, kita sampaikan dengan lembut, dengan pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Biasakan tiap akan dan sesudah sholat. Jangan sampai kita terjebak dengan menjadi berjampi ria. Tawakal, saudara sekalian. Bagaimana kita mendalami tawakal? Sering kita membaca dengan pelan dan lembut, masukkan ke hati. Allahus Samad. Allahus Samad. Allah itu tempat semua ciptaan itu bergantung. Juga sering dibaca tawakkaltu alaika ya Allah. Tawakkaltu alaika ya Allah. Tawakkaltu artinya aku bertawakal kepadamu. Ya Allah. Sering baca tawakkaltu alaika ya Allah. Tawakkaltu alaika ya Allah. Juga bicara yang sering la haula wala quwata illa billah. Tiada ada kemampuan, tiada ada kekuatan kecuali pemberian dari Allah. Itu wirid, saudara. Ini wirid, bukan jampi ini. Tapi bisa menjadi jampi kalau saudara tidak mengerti artinya dan saudara baca sebanyak-banyaknya tanpa ada apa-apa, sepertinya itu adalah sesuatu. Itu yang membedakan kita sebagai orang Islam yang memahami tuntunan Islam dari sumber yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, jangan sampai menjadi jampi. Tapi ini adalah wirid. Ketaatan sekarang, ketaatan itu jelas sekali. Sudah saya sampaikan tadi. Ada 3 macam ketaatan. Ketaatan pada dasarnya 2, ketaatan kepada Allah, abdullah,
hablum minan nas, ketaatan pada nas itu ada 3, ke pribadinya, ke keluarganya, dan ke negerinya. Untuk menyederhanakan faktor ketaatan ini saya mempunyai beberapa, katakanlah, kiat gitu. Mari kita mulai dengan banyak berfaham, memahami larangan Allah itu. Begitu kita tahu itu larangan Allah, jangan dekat-dekat, tinggalkanlah jauh-jauh. Itu yang di dalam wahyu yang pertama itu disampaikan oleh Allah sebagai wahyu itu. Setelah bersihkanlah dirimu, maka jauhkanlah dirimu dari hal-hal yang merusak. Ya, Al-Mudassir ayat yang ketiga. Warujza fahjur. Warujza fahjur. Warujza fahjur. Kalau bentuknya ritual, maka jangan berritual yang bid'ah dolalah. Itu larangan itu. Kalau saudara main-main berritual, padahal itu bid'ah dolalah, habis. Itu yang saya mengatakan berorientasi kepada menahan diri tidak melakukan larangan Allah. Larangan Allah yang non-ritual, kita semua mungkin tahu itu. Ada molimo. Molimo, itu termasuk yang berat itu. Maling, madat, madon, mabuk, mata ini wong. Nah, itu molimo itu. Tapi jangan kemudian karena tidak molimo kemudian melakukan larangan yang lain. Perilaku-perilaku yang buruk yang menyusahkan orang itu adalah larangan yang juga berat itu kalau dijumlahkan. Ya, kebohongan, kesombongan, pemborosan, pamer. Tinggalkan itu perilaku buruk, kemalasan. Malas itu adalah larangan dari Allah untuk tidak boleh malas. Jadi saudara, kiatnya untuk ketaatan ini, fahami larangan dan jauhi. Baru kemudian kerjakan perintah. Nah, mengerjakan perintah Allah itu pun harus kamu mulai dengan yang wajib. Jangan kita mengerjakan yang bukan wajib, tapi kemudian meninggalkan yang wajib. Jadi kiat berikutnya itu cari yang wajib itu. Kerjakan yang wajib dulu. Yang personal misalnya ritual yang wajib. Akhlak baik yang wajib. Membersihkan diri yang wajib. Pekerjaan, makan, minum halal itu wajib. Banyak sekarang makan minum itu yang subhat. Dilabrak saja. Tidak bisa. Mulailah dengan wajib. Ya, pekerjaan, makan, minum, pakaian itu masuk di dalamnya. Buka aurat itu haram itu. Karena orientasi apa? Orientasi keindahan. Nah, itu salah. Indah itu bagus. Allah senang sama yang indah. Pakai dalil Allah senang yang indah. Terus karena indah terus dia kemudian membuka aurat. Itu kesalahan fatal dari orang Islam. Berkeluarga yang benar. Sudah kita bicarakan pada waktu kemarin. Karena berkeluarga itu ikut menentukan kebahagiaan individu kita. Dan yang ketiga yang sering kita tidak melakukan. Bersosial politik yang benar. Banyak orang Islam yang sudah melakukan yang hablum minallah,
menolak larangan itu, dan dia sudah merasa benar, padahal dia ternyata sikap sosial politiknya salah. Dia membesarkan partai yang tidak mengusung syariat Islam. Dia memilih orang yang tidak mempunyai visi Islam. Perintah Allah yang wajib dia tinggalkan. Dan tidak kalah beratnya dengan dia sholat ritual itu. Kalau dia juga meninggalkan perintah-perintah Allah yang sangat wajib dan penting bagi kehidupan manusia. Saya kemarin menyampaikan kalau kita mungkin ya sedikit ada khilaf atau salah dalam ritual yang rusak diri kita sendiri. Satu orang. Begitu saudara mempunyai pemilihan partai yang salah, memilih orang yang salah sebagai pemimpin negerimu, sehingga negerimu dipimpin oleh orang yang salah, membuat kebijakan yang salah. Yang rusak itu orang se-Indonesia. Kalau itu Indonesia. Dan kerusakan itu akibat dari individu orang Islam itu yang tidak melakukan perintah Allah yang wajib. Mengerjakan perintah Allah yang juga penting adalah memsyiarkan Islam. Kapanpun dimanapun. Wahyu yang pertama, Iqra, itu intinya adalah menyiarkan Islam. Yang ketiga, nah baru setelah itu saudara bolehlah mengerjakan perintah Allah yang bernilai sunnah. Ya, saya tidak akan memperpanjang tentang masalah sunnah ini karena ada juga diskusi yang panjang lebar. Tapi itu grade-nya pasti di bawah yang wajib. Yang D ini kerjakanlah banyak kebaikan sosial. Tapi juga tadi saya mengatakan jangan mengurangi yang wajib. Mendirikan ini, panti asuhan ini, masjid ini, pendidikan ini, panti ini, jompo, panti ini, memberikan sedekah ini semua kebaikan sosial. Bagus, tapi menjadi sangat keliru kalau dia melupakan kewajiban. Memilih partai yang benar, yang mendukung syariat Islam. Memilih mukmin sebagai pimpinan tatanan pluralnya dari RT, RW sampai ke presiden. Itu adalah grade yang keempat itu. Jangan grade yang keempat mengalahkan grade yang nomor 1, grade yang nomor 2. Kebanyakan orang Islam itu berbanyak-banyak sunnah, berbanyak-banyak kebaikan sosial, mengabaikan kewajiban wajib. Dan itu membuat dia celaka. Membuat dia tidak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kiat bagaimana untuk bersyukur? Kiat bersyukur itu adalah kita sering tadi seperti saya sampaikan, baca pelan, lembut, masukkan ke hati. Ungkapan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Pada saat yang sama saudara menyadari di saat itu masih banyak manusia yang lebih kurang beruntung dari diri ini. Itu ungkapan bersyukur. Berdoa bagaimana? Bagaimana kita bisa mendulang keberkahan yang lebih dengan berharap pada Allah atau berdoa. Sekali lagi, lakukan doa dan harap itu dengan pelan, lembut, dengan bahasa yang saudara bisa mengerti untuk mendapatkan kebaikan diri, termasuk mendapatkan ampunan akan dosanya. Tapi jangan lupa saudara, berharap boleh, berdoa boleh. Berapa yang diterima oleh Allah itu urusan yang kita tidak bisa memberikan ukurannya. Dan yang saya sayangkan banyak orang yang menjual pengampunan dosa. Itu bukan ajaran Islam. Peluang doa dikabulkan itu ada poin-poin kewajibannya, saudara.
Peluang doa dikabulkan jika tauhidnya benar, tawakalnya benar, taatnya benar, syukurnya kuat. 2, didahului upaya-upaya nyata sejalan dengan sunatullah ghaib dan empiris. Jangan kita berdoa pada sisi yang lain kemudian kita mengabaikan sunatullah terkait itu. Ya Allah, saya berdoa supaya saya sehat. Dia minum air putih mengandung sianida. Ya out ya. Jadi saudara sekalian, karena sunatullah yang empirik itu adalah juga dari Allah. Jangan sampai kita berdoa sesuatu yang bertentangan dengan sunatullah. Saudara, tadi itu adalah analisis sunatullah personal. Untuk mendapatkan ya keberuntungan, minimum mungkin hatinya tenang. Tapi saya tidak bisa memberikan jawaban. Apakah dia kemudian dengan itu rezekinya akan tercukupi? Apakah dengan itu dia hidupnya kemudian dihormati? Saya mengatakan kalau salah dia di dalam melakukan kewajiban yang wajib, mengutamakan yang sunnah, baik ritual maupun sosial, maka dia akan bisa mendapatkan murka dari Allah karena kesalahannya berislam yang terkait dengan masalah yang sosial, kemasyarakatan, politik tadi. Nah, supaya saudara tidak salah sebagai pribadi dalam hidup bersosial, saya memberikan kepada saudara kiat-kiatnya. Nanti bisa didalami oleh saudara ya dengan mengeklik kembali ya kuliah pada malam ini. Nomor 1, usahakan di negerimu itu ada partai Islam ideologis. Partai Islam yang berkarakter syar'i. Jangan sampai ada partai Islam ternyata hanya identitas. Dia tidak membawa ideologi Islam. Itu bukan Hizbullah. Partai Islam mendukung orang kafir sebagai pemimpin. Pasti itu bukan partai Islam yang ideologis. Ciri partai Islam ideologis itu sangat jelas digambarkan oleh Rasulullah. Kepemimpinan tertinggi partai tersebut di tangan orang yang mengerti Islam. Dan itu adalah ulama. Bukan politisi-politisi, avanturir. Tapi oleh ulama. Pemimpin partai Islam itu harus ulama. Ulama pilihan. Dia tahu apa yang halal haram dengan tepat. Tidak bisa disuap itu tim ulama. Dia ilmunya tinggi. Baik terkait dengan masalah sunatullah maupun sunatullah empirik. Dia yang menentukan semuanya. Hal-hal teknis yang disebut sebagai pemimpin eksekutif harus ditentukan oleh ulama itu. Jadi kalau partai misalnya ketua umum, sekjen, itu diangkat dan diberhentikan oleh ulama. Bukan dipilih oleh rakyat yang bisa masih rawan tentang money politik. Itu ciri partai Islam ideologis. Seluruh kepemimpinan partai tersebut di semua tingkatan kualifikasinya adalah mukmin, taat syariat, pejuang Islam. Bukan kelompok yang masih kategorinya kafirin, munafikin, dolimin, jahilin. Katanya orang Islam tidak ngerti.
sama sekali tentang inti-inti Islam. Itu jahilin. Oh iya. Katanya Islam, tapi dia banyak melakukan pelanggaran. Lah iya. Loh. Paham Sari. Yang keempat, kalau partai itu mencalonkan publik, pejabat publik, mesti yang diusung adalah mukmin. Bukan mengusung orang sembarangan. Gak kepilih gak apa-apa. Ya makan umat Islamnya enggak ngerti aja Mas Yan. Tapi yang mendapatkan musibah nanti kalau umat Islamnya enggak ngerti, umat Islam itulah. Tapi partainya sudah benar itu. Yang diusung adalah pejabat publik. Orang mukmin. Bupati, wali kota, gubernur, legislator, presiden harus mukmin. Tidak orang yang populer, karena populer itu bisa dibuat orang dengan polling, itu semua rekayasa bisa. Jangan terjebak oleh suatu hasil polling. Fokuskanlah pada ideologi itu. Pilihlah partai yang seperti itu. Kerjasama dengan parpol lain. Oke, kita bekerja sama dengan parpol yang non-Islam, partai sekuler. Tapi intinya waktu kerjasama itu mengusung calon mukmin dari partai Islam. Jangan karena dikasih duit 1.000, 2.000, dia mengusung kader partai lain sebagai pemimpin. Yang keenam, program-program partai Islam ideologis dalam semua aspek poleksos budkam kum harus dipandu syariat tentang kenegaraan Islam. Syariat kenegaraan itu aslinya bagaimana membuat hukum, bagaimana membuat kebijakan, bagaimana membuat program-program tidak bertentangan dengan syariat. Nah, itu yang dinamakan syariat kenegaraan yang diajarkan Islam. Mengapa? Karena dengan syariat seperti itulah kemudian negeri itu menjadi jaya. Bangsa yang plural itu menjadi teradilkan, tersejahterakan. Tidak ada eksploitasi di sana. Tidak ada korupsi di sana. Yang kelima, keenam, ketujuh, aktivitas partai harus selalu mengangkat umat dan bangsa dengan solusi-solusi Islami. Nah, 7 poin inilah saudara. Dan semua orang Islam yang rada mau mikir aja, sudah tahu itu partai mana itu. Yang partai yang mendekati Hizbullah, perintah Allah itu. Jangan sampai terus saudara menganggap, saya nggak tahu. Omong kosong lah. Apalagi kalau sudah pendidikan lulus SMA, apalagi perguruan tinggi S1, apalagi S2, apa sih S3, Allahu Akbar. Tidak bisa mengenal partai Islam ideologis, saya bilang itu sendiri adalah termasuk sesuatu yang akan dimurkai oleh Allah. Dikasih karunia akal tidak dipakai untuk berpikir. Jadi kuncinya saudara mengenali Hizbullah dan masuklah, pilihlah Hizbullah sudah. Jangan sampai keliru. Kalau itu sendiri tidak saudara lakukan, saudara sudah melakukan pengkhianatan terhadap tuntunan Allah yang terkait dengan masalah sosial politik. Yang wajib itu tidak bisa dibayar dengan sunnah berapa ratus ribu kali. Tidak bisa dibayar dengan amalan sosial berapa miliar. Karena itu wajib. Setelah kita mempunyai Hizbullah, bersama Hizbullah, maka kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang mempunyai implikasi. Ya. Jadi kita tidak sekedar berritual dan beramal sosial. Umat harus disadarkan untuk itu. Termasuk syiar Islamnya yang benar. Mobilisasi masif pada umat Islam agar mau berislam politik. Tidak hanya berislam sosial, berislam ritual.
tidak sekedar berormas, beryayasan, ber-SLM Islam. Karena kuncinya di situ. Kepemimpinan itu adalah oleh kekuatan politik, bukan oleh kekuatan sosial. Caranya, pertama, umat harus dibina intensif oleh ulama, ustadz, guru ngaji, sejak masih muda sampai akhir hayatnya, untuk memahami bahwa pelaksanaan syariat Islam politik adalah fardu ain, kewajiban pada tiap orang Islam. Kewajiban itu kalau tidak dikerjakan oleh orang per orang Islam, dia mendulang dosa yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembinaan masif ini yang belum ada di Indonesia untuk menyadarkan orang Islam supaya dia mengikuti tuntunan syariat Islam politik, dalam bahasa Arabnya syariat sia-sia. Syariat sia-sia. Tadi kalau saat personal itu syariat syahsia. Kalau syariat berkeluarga, syariat ailah. Ailah. Orang Islam wajib menjalankan fardu ain, syariat sia-sia Islam politik. Yang kedua, setelah gerakan untuk mobilisasi orang berislam politik, harus ada gerakan untuk membela Islam. Jangan dibiarkan hujatan pada Al-Quran, Nabi, simbol-simbol Islam lainnya itu atas nama toleran kemudian kita diam. Allah murka itu. Jangan biarkan ada kriminalisasi penghinaan pada ulama, ustadz, mubaligh, pengajar Islam. Harus ada gerakan nasional bela Islam. Yang ketiga, harus ada penyadaran intensif kepada ormas, yayasan, LSM Islam untuk mengarahkan anggotanya agar memilih partai Islam dan melarang pilihan pada partai sekuler. Jangan kemudian tidak berpendapat. Ormas, terserah kamulah memilih partai apa, memilih figur apa. Allah akan membebani dia karena dia sudah menjadi pemimpin orang banyak. Orang yang menjadi pemimpin orang banyak itu berkewajiban untuk memberikan arahan yang benar. Apalagi dikaitkan dengan Islam, ormas Islam, yayasan Islam, LSM Islam. Tapi tidak mempunyai kepemihakan kepada kekuatan politik Islam. Bahkan menjerumuskan anggotanya. Itu berbahaya sekali bagi pengurus ormas, yayasan, LSM Islam itu. Jadi saudara sekalian, muara semua aktivitas kelompok sosial umat Islam harus diarahkan ke Partai Islam Ideologis Hizbullah. Bagaimana pedoman dasar untuk menghasilkan supaya kepemimpinan dunia plural itu di tangan Islam. Karena itu yang akan menyelamatkan, mensejahterakan umat Islam dan umat manusia. Harus ada ketegasan aspek ideologi Islam. Harus ada kepemimpinan kelompok yang tangguh. Harus ada soliditas dan daya dukung kelompok yang kuat. Program-programnya harus selalu sejalan dengan ideologi yang diperjuangkan. Menolak setiap upaya melemahkan ideologi yang diperjuangkan dengan harga berapapun. Harga berapapun itu dua sisi, saudara. Diumpak, dikasih, uang, jabatan, kemudahan, atau ditekan, diinjak, diancam. Itu yang namanya harga berapapun. Seorang Islam yang punya ideologi yang benar, dia tidak akan bisa melepaskan ideologinya dengan harga berapapun.
Diancam mati pun dia siap. Dikasih uang triliunan pun dia menolak. Islam memimpin negara adalah sunatullah. Membuat Islam jaya. Umat Islam dan masyarakat plural sejahtera. Alhamdulillah. Nah, saudara, itulah penutup kuliah saya dalam KKS, seri KKS online yang ditayangkan mulai bulan lalu selama ini yang ke-7. Akan dilanjutkan dengan ada ujian gitu. Jadi Jumat yang depan itu ada ujian lesan. Ujian lesan saya lakukan mungkin melalui video call pada peserta. Yang diuji hanya peserta. Kalau saudara tidak masuk peserta, ya saudara bisa tabiat, goodbye, nggak ada masalah. Tapi jangan lupa, mudah-mudahan saudara menangkap yang benar itu apa. Dalam belantara pemikiran dan keagamaan. Dalam belantara pemikiran Islam yang luar biasa di Indonesia ini banyaknya. Jangan sampai tersesat, jangan sampai bingung. Supaya kita mendapatkan cinta dari Allah. Saya kira sekarang dibuka tanya jawab. Monggo diarahkan oleh Mas Pugong ya. Supaya Mas Pugong supaya tidak sampai istilahnya Jawa saur manuk. Semua dimatiin. Semua dimatiin kecuali Pak Fuad, Mas Pugo, dan penanya. Saya kira itu caranya nggih, supaya tertib gitu. Mas Pugo ya. Dari office dimatiin semua. Kecuali Pak Fuad, Mas Pugo, dan si penanya. Silakan. Baik. Mas Pugun, sebelum ditunjuk sama Mas Pugo, bagi yang ingin bertanya tunjuk jari seperti gini. Assalamualaikum, Mas Buko. Oke, waalaikumsalam. Ya, yang kalau sudah dibuka pertanyaan, saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan atau mungkin ini lebih dari itu adalah tanggapan. Bahwa pada saat ini fenomena politik di Indonesia itu kita sudah mendengar baru-baru ini ada Masyumi Ribon misalnya. Lalu kemudian muncul di sana ada partai lain yang nanti akan muncul dengan seorang pemimpin yang tenar sekali tanpa harus saya sebut namanya. Barangkali beliau sebagai penggagas dan pendiri, namun mungkin nanti leadernya adalah orang lain. Kemudian persoalan satu lagi adalah partai Islam dalam tanda kutip ideologis juga yang lampau itu mempertanyakan dirinya, apakah wadah yang lama itu sudah retak, sudah cuil atau sebenarnya hanya ada 1-2 paku yang kurang bagus, sehingga kemudian ada penggagas partai Islam lain yang muncul. Nah ini bagaimana menanggapi persoalan-persoalan atau fenomena-fenomena seperti ini kepada Ustadz Fuad Amsari itu. Demikian Mas Bugo. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf, pesantren pinggiran ini saya dari awal-awal penasaran. Nama ini jenengan dari jamaah Masjid Kediri kah? Ya, saya di Kediri, di Kampung Inggris. Oh, baik. Nama Berarti, saya Hasim. Ya, Hasim. Pak Hasim. Ini yang daftar dulu kalau nggak salah dari Pak Hendro nggih, Pak Endro nggih. Ada di antara saya ada Pak Endro, ada baik. beberapa temannya, cuman memang yang istiqomah di dalam kuliah ini ada Pak Endro, ada saya, dan 1-2 orang yang lain. Biasanya kita berkelompok gitu dalam sebuah ini. Sebuah kelompok. Baik, untuk itu Ustadz, Mas Bukus sementara.
Oke, baik, Pak Yasin, terima kasih. Baik, Ustadz, mohon dipersilakan untuk tanggapannya. Ya, baik. Alhamdulillah. Nah, itu senang saya. Ada perkenalan dulu dari mana. Monggo yang dari Kediri. Kemarin kan saya diundang ya di masjid di Kediri itu nggih, Mas ya? Betul, Yang di Ustaz. oh iya kan? Al-Itqon. Iya. Masjid apa itu? Itkon. Al-Itqon. Iya, oke, ya. Yayasan Makna, Ustaz. Iya, nggih. Dan saya sudah ceritakan itu dalam waktu kuliah saya di sana itu. Sampean waktu itu ikut enggak? Jadi saudara sekalian, pertanyaan ini menurut saya klasik sekali. Dan sudah saya banyak sampaikan bahwa di dalam kalau kita klasifikasi di suatu negeri ya, ada dua macam saja partai itu. Partai yang mempunyai visi untuk menegakkan tuntunan Islam terkait pengelolaan negeri, itu namanya partai Islam. Ada yang lain, partai yang ingin mengurus negeri dengan cara non-Islam. Nah, cara non-Islam itu macam-macam. Dan itu bukan partai Islam, itu partai non-Islam. Nah, saya mengatakan untuk umumnya disebut partai sekuler. Partai mempunyai visi non-Islam. Dan partai yang sekuler ini landasan organisasi ideologinya macam-macam. Bisa kapitalisme, ateisme, sosialisme. Nah, jadi saya kira itu mudah. Saya yakin itu orang Islam yang rada terdidik sedikit saja sudah tahu mana partai apa itu partai Islam dan apa itu partai sekuler. Saya yakin sudah tahu. Ya. Nah, kemudian ada proses di dalam proses sosial. Itu upaya persaingan, saling membuat move, membuat perdebatan, peristilahan gitu, untuk mendorong atau malah merayu atau malah menggagalkan orang lain, partai lain. Salah satu yang dipakai itu antara lain, kalau partai Islam mesti didampingkan dengan namanya partai nasionalis. Itu rekayasa itu. Jadi partai Islam mestinya dihadapkan dengan partai non-Islam. Bukan partai nasionalis. Karena partai Islam itu nasionalis. Partai Islam itu partai yang ingin Indonesia itu jaya sejahtera. Dengan metode pengelolaan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi partai Islam itu nasionalis. Sedangkan partai non-Islam, ya kita berprasangka baik saja. Dia ingin membuat Indonesia sejahtera. Tapi cara yang dipakai cara yang keluar dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya partai nasionalis Islam versus partai nasionalis non-Islam. Partai Islam nasionalis versus partai sekuler nasionalis. Tapi karena untuk membuat rakyat bingung, nah dipakailah seperti tadi. Itu sudah bagian dari kampanye. Orang Islam atau partai Islam harus mengoreksi itu. Tapi saya khawatir kok belum ada rasanya yang memprotes dari partai Islam. Dan itu salah satu kelemahan dari partai Islam. Kalah di dalam persaingan. Persaingan wacana, persaingan pemikiran, persaingan perdebatan. Dia tidak bisa mengidentifikasi mana yang isu strategis, mana isu yang tidak strategis. Ujung-ujungnya muncullah gagasan, tidak ada bedanya partai Islam dan partai non-Islam. Sama aja semua partai itu. Wah, itu lebih racu lagi itu.
menyesatkan lagi, dianggap semua partai sama. Ujung-ujungnya ya itu, supaya jangan sampai orang Islam itu kemudian ngeblok partai yang bervisi ideologis Islam. Jadi saya minta, tadi Pak siapa itu? Pak siapa Pak Bugum? Hasyim Ustaz. Oh ya, Hasyim. Mas Hasyim. Mas Hasyim sudah paham itu, maka kita masuk sekarang pada partai Islam. Saya mengatakan bahwa partai Islam itu ada dua juga. Partai Islam identitasnya Islam, tapi perilaku dan ideologinya keluar dari Islam. Sedangkan partai Islam yang kedua, partai Islam yang ideologis. Partai yang identitasnya Islam, cita-citanya syar'i, dan perilakunya juga Islamik. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Hasyim, di Indonesia ini sedang berkembang itu. Sekarang sudah mulai orang sudah mulai rada tersadarkan itu. Siapa yang baik, siapa yang tidak baik, siapa yang kira-kira ideologis, kira-kira yang mana yang kira-kira asal dapat suara saja. Nah, ini sudah mulai ada kesadaran. Kesadaran itu kemudian ditumbuhkan lagi oleh berbagai macam wacana. Nah, wacana yang paling mutakhir itu tadi disampaikan oleh Pak Hasyim, ada Masyumi Reborn. Ada lagi partai yang lain yang tadi disebutkan tapi tidak disebut namanya. Ada beberapa juga nama yang saya bilang kita sudah diomongkan banyak orang. Ada partai baru, partai umat. Ada partai yang lain lagi, partai Gelora. Jadi, saudara sekalian, saudara tinggal menilai saja dari semua partai itu. Apakah partai Islam ideologis atau tidak? Caranya tadi, identitas partai yang ideologis tadi. Kepemimpinannya adalah ulama. Itu, saya kan sudah sebutkan tadi. Eksekutifnya dipilih dan diberhentikan oleh ulama, bukan oleh kongres, bukan oleh muktamar. Muktamar itu banyak-banyakan suara dari daerah. Nah, kalau dari daerah itu semuanya disangoni, ya otomatis memilih dia lah. Walaupun kualifikasinya tidak ideal. Tadi sudah saya sebutkan tuh sampai ada 7 poin. Tolong dilihat. Dan dengan itu saudara akan segera tahu, oh partai inilah yang sebetulnya ideologis. Jadi saudara sekalian jangan dibingungkan oleh bisingnya kicau burung. Kita mempunyai ukuran-ukuran standar. Saya sering mengatakan analoginya itu begini. Kalau kita masuk ke rumah makan Padang, di meja kita itu dihidangkan semua macam makanan. Dan kita dipersilakan memilih yang kita butuhkan. Itu hakikat daripada kita sekarang hidup di dunia era ini. Saya kira itu catatan saya untuk Pak Hasyim. Monggo silakan yang lain. Monggo silakan Bapak Ibu. Nanya berikutnya. Masuk Mas Buku. Oke Pak, dari mana Pak? Pak Imam saya Mas Buku. Pak Imam. Oke, monggo Pak Imam. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi di dalam penjelasan Ustaz Fuad bahwa kita ini tidak cukup
1, 2, tetapi yang 3 ini. Yang jadi masalah sekarang ini kan di dalam sejarah peradaban Islam sampai jatuhnya kekhalifahan Utsmani yang ada di Turki, itu pola yang ada sekarang ini kan hampir-hampir tidak ada. Nah, begitu kita menghadapi Pola apa ini, yang tidak ada, Mas? Pola apa yang tidak ada? Nggih? maksud saya pola kepartean ini, Pak. Oh, Masya Pola Allah, kepartean ya. dan dikatakan demokrasi ini. Beberapa hari ini saya coba untuk baca bahwa itu semua itu masuk skenario daripada Yahudi dengan istilah demokrasi, istilah-istilah yang lain itu yang ujung-ujungnya liberalisasi, pemahaman semua agama sama, yang pada ujung akhirnya memang diajak ke ateis. Ini yang saya baca dari ensiklopedia buku Andalusia itu ensiklopedia Yerusalem, di mana banyak cerita Yahudi itu. Nah, di dalam konteks ini di Indonesia sendiri yang katanya demokrasi sebenarnya kan tidak ada. Mulai dari PDIP yang baru-baru itu ya, Demokrat, PKB, Nasdem, sampai apa itu semua itu kepemimpinnya itu enggak ada yang demokrasi. Semua otoriter dan itu tidak berjalan. Nah, apa yang digambarkan oleh Pak Fuad tadi pada prinsipnya hampir-hampir enggak ada. Cuman PKS yang sedikit lebih ke arah sana, saya tutup poin aja. Disinilah yang membuat kebingungan umat, syariah secara langsung semacam itu tidak ada. Nah, kalau memang kita itu harus membuat partai di dalam menentukan negara seperti di Indonesia yang masuk dalam perangkap, ini seringkali kan kita kalah. Hampir permainan demokrasi itu di situ penuh dengan permainan kebohongan, kedzaliman, kemunafikan, bahkan sampai ada istilah sedekah politik. Nah, ini menurut saya malah bid'ah ini, dan itu terjadi di kalangan kawan-kawan sendiri. Mohon maaf, dari kalangan PKS, bahkan istilah sedekah politik ini mungkin dihalalkan itu. Kalau saya mengatakan bid'ah itu. Inilah yang terjadi, sehingga kita ini dibuat bingung untuk bergabung di dalam partai yang dikondisikan. Ibarat kita ini membuat rel, mereka yang buat, mereka yang bermain di sana. Kalau kita ngikuti rel itu, ya pasti kita kalah. Karena mereka bermain semaunya, tahu celah-celah, dan kita bermain lurus dalam relnya itu. Inilah yang menjadi pertanyaan, yang menjadi tanda tanya bagaimana kita harus berbuat. Secara umum global memang kalau kita melihat peradaban bahwa ini dikuasai Yahudi mulai dari tahun 100 tahun terakhir inilah. Nah, ini mohon pencerahan sehingga kita sendiri kalau partai yang terus terang yang ada sekarang ini sulit saya memilih. Yaitu tadi karena di situ banyak bid'ah dan banyak subhat. Tidak tahu lagi karena kalau memang ada partai yang benar-benar lurus, walaupun saya tetap masih memilih dari pilihan yang yang ada itu. Demikian, Pak. Terima kasih. Apakah ini termasuk bagian daripada kita ini tidak menjalankan kewajiban, itu maksud saya, yang kaitan kewajiban? Ya, betul. Jadi nomor satu saya ingin memberikan catatan. Yang saya khawatir kalau kita salah, otomatis kita terperosok lebih jauh. Bid'ah itu artinya sesuatu yang baru, yang diada-adakan, terkait dengan masalah yang kategorinya gaib. Jadi bid'ah di dalam Islam itu hanya terkait dengan masalah kegaiban, khususnya ritual. Sesuatu yang tidak bisa dinalar. Itu hanya yang dari Nabi. Tidak boleh ngarang. Subuh 2 rakaat, puasa Ramadan, haji ke Ka'bah. Tidak ada rasionalnya di sana, Mas. Penyimpangan dari itu, nah itu yang dengan bid'ah. Dan bid'ahnya bid'ah yang serius, bid'ah dhalalah.
Jadi kalau misalnya urusan yang lain itu dibuka oleh Islam, you boleh melakukan pembaruan apapun juga. Zaman ini tidak naik dokar, tapi kita naik mobil. Itu bukan bid'ah itu. Juga bukan bid'ah hasanah itu. Itu namanya Mohon maaf, perkembangan Pak. teknologi. Sedikit Pak. Yang saya katakan bid'ah tadi, kita ini suap menyuap itu kan dilarang. Nah, ini ada istilah suap menyuap pembelian suara itu sedekah politik. Ini yang Ya. saya bilang bid'ah. Iya, oke. Jadi artinya saya ingin catatkan, jangan membiasakan bid'ah untuk sesuatu yang bersifat sosial politik. Karena tidak terbiasa. Bid'ah itu kalau hanya dikaitkan dengan masalah ritual, keghaiban, puasa yang tidak pernah dikerjakan Nabi, tidak pernah diperintahkan Nabi, dilakukan oleh kita. Itu bid'ah. Nah, di situ menurut saya konteksnya beda. Kalau terkait dengan masalah sosial politik, kita tidak memakai istilah bid'ah. Kita memakai yang haram atau tidak gitu. Suap menyuap itu haram. Yang menyuap haram, yang disuap haram. Tidak ada lagi urusan bid'ah. Jadi tidak boleh dipakai istilah bid'ah. Itu yang membuat orang nanti jadi bingung. Jadi ini saya minta supaya kita tidak terjebak, sekali lagi tadi dikatakan jebakan, tidak terjebak kepada pengertian-pengertian dasar yang tidak relevan, sehingga kita bingung sendiri. Jadi saya kira itu catatan yang umum ya, yang pertama. Terus yang kedua masuk kepada masalah jebakan Yahudi. Saya terus terang aja sangat prihatin. Semua keburukan itu dikaitkan dengan Yahudi. Ini Yahudi, ini Yahudi, ini Yahudi. Dalam pengajian-pengajian pun ayat-ayat Al-Quran yang tidak ada Yahudinya dikatakan itu Yahudi. Saya sering tegur itu. Jadi saudara sekalian, yang ada itu adalah Islam dan musuh Islam. Musuh Islam itu boleh non-Islam, kafir, di antara kafir itu boleh juga Yahudi, boleh juga yang bukan Yahudi. Yang dalam Islam sendiri ada juga. Yang disebut munafik itu musuh Islam, berteman dengan musuh Islam yang ghairul Islam. Saya lebih cenderung mengatakan kalau kita melakukan pemilahan yang seperti itu lebih enak. Jadi saya tidak ingin Yahudi itu, belum lagi nanti diperdebatkan, Yahudi yang mana? Yahudi ras atau Yahudi ideologi? Itu sekarang ada lagi pemisahan itu. Yahudi ras banyak, Yahudi ras yang baik-baik. Nah, jadi saya bilang jangan sampai kita terjebak kepada sesuatu yang tidak diperlukan lah. Saya lebih cenderung Islam ada yang memusuhi. Yang musuh Islam itu adalah temannya setan yang mau mengajak kepada kedoliman, kemungkaran, kekufuran. Itu bisa dari internal umat Islam, bisa dari eksternal umat Islam. Kalau itu kita pakai, maka kita sekarang hidup dalam satu dunia yang tadi diomongkan adalah masalah demokrasi. Demokrasi ada partai. Partai itu pada dasarnya apa sih? Partai itu kekuatan politik. Al-Quran pun menyebut itu. Hizbullah dalam surat Al-Ma'idah dan surat Al-Mujadalah. Dan konteksnya pertarungan antara Islam dan non-Islam. Jadi Hizbullah itu bukan jam'iyah. Hizbullah itu partai politik, partai kekuatan politik. Yang sekarang namanya partai politik. Jadi untuk mendapatkan kepemimpinan, yang diperlukan itu kekuatan politik. Bukan ormas, bukan yayasan, LSM, perkumpulan, tidak. Karena mereka itu semua tidak mempunyai orientasi untuk memegang kekuasaan.
Dan itu bukan desain Yahudi. Itu dalam zaman Rasulullah ada itu. Tapi jangan lupa di zaman Rasulullah ada Yahudi juga. Tapi di dalam Rasulullah ada Hizbullah. Sekarang tinggal kita mendefinisikan Hizbullah dalam bentuk yang lebih konkret. Dengan kriteria-kriteria yang operasional. Itu ciri khas kita, intelektual. Tidak membuat sesuatu yang abstrak, yang 1000 makna. Kita melakukan sesuatu yang sangat eksplisit, jelas, gitu, dengan makna tunggal. Gitu. Jadi Hizbullah itu makna tunggalnya adalah kekuatan politik Islam, kekuatan politik yang ingin menegakkan syariat di dalam proses pengelolaan suatu bangsa, negara yang plural. Nah, bedakan antara plural dan pluralisme ya, jangan didebat lagi. Plural itu adalah kondisi yang beragam, itu plural. Pluralisme itu adalah semua agama sama. Sama benernya, sama masuk surganya, sama baiknya. Nah ini termasuk kemudian pada masalah politik itu sendiri. Jadi kalau sekarang melihat politik, pastilah ada politik, partai politik yang mempunyai orientasi untuk ideologi Islam. Ingat, sekali lagi saya katakan ideologi Islam itu adalah satu pola berpikir untuk mengurus negeri dengan cara yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ideologi Islam. Ideologi non-Islam adalah cara pengelolaan negeri dengan cara mengabaikan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. LGBT itu ideologi non-Islam itu. Jadi saudara sekalian, kalau ini sudah kita bisa tahu mana kekuatan Islam, mana tidak kekuatan Islam. Dan itu akan selalu bersaing gitu. Persaingan itu hidup, selalu hidup. Dan harus jelas, konkret gitu. Kita tidak boleh bermain di arena abstrak. Tidak boleh, saudara. Saudara sendiri yang kelelahan nanti. Saudara bertinju dengan angin itu. Nah, kalau ada orang yang kemudian tidak suka demokrasi, saya mengatakan pilihannya itu hanya ada 2. Karena demokrasi itu terkait dengan masalah pilihan kepemimpinan. Pilihan dari alternatif dari demokrasi adalah kerajaan. Di situ sudah tidak ada lagi pemilihan juragan. Juragan mati diganti anaknya, ganti keponakannya, dan gitu. Nah, demokrasi itu memberikan alternatif. Kalau ada pemimpin yang harus diganti, nah cara penggantiannya itu siapa? Gitu. Yang menentukan. Nah, yang menentukan adalah rakyat. Nah, rakyat mana? Dengan cara apa? Kalau zaman Rasulullah itu, Rasulullah wafat, ada musyawarah di Madinah, sehingga akhirnya terpilih Abu Bakar. Abu Bakar wafat, ada musyawarah di Madinah, dengan segala macam prosesnya, akhirnya terpilih Umar. Abu Bakar bukan anaknya Nabi Muhammad, Umar bukan cucunya Abu Bakar. Umar wafat, diganti dengan musyawarah, terpilih kemudian Utsman. Utsman meninggal, bermusyawarah dipilih Ali. Nah, setelah Ali inilah kemudian terjadi proses penyimpangan. Muawiyah. Muawiyah turun terus kepada terus Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Akhirnya dikatakan sebagai khilafah terakhir
Bani Utsmaniyah dikudeta oleh Kemal Atatürk. Jadilah kemudian kerajaan, jadilah kemudian republik. Banyak orang memperdebatkan loh, apakah kerajaan itu cara yang diajarkan Islam? Kalau tidak, maka banyak orang yang mengatakan tidak layak disebut khilafah itu, khalifah itu, kalau bentuknya kerajaan. Ini suatu kajian-kajian politik seperti ini diperlukan supaya orang Islam tidak terjebak kepada suatu bayangan-bayangan abstrak. Nah, sekarang bayangan demokrasi. Demokrasi aturan mainnya jelas enggak? Ada ketentuan, nah itu partai politik. Nah, itu jelas. Partai politik bersaing melalui apa? Melalui pemilu. Persaingannya jelas. Nah, pemilu itu apa yang dipilih? Partainya atau orangnya? Bisa partainya, bisa orangnya. Oleh siapa? Oleh seluruh rakyat. Semua rakyat dianggap mempunyai suara yang sama. Banyak-banyakan pendukung. Jelas nggak? Jelas. Oke. Masuklah orang Islam masuk dalam proses demokrasi itu. Nah, ada yang berhasil baik, ada yang berhasil tidak baik. Artinya berhasil baik itu artinya dengan pola itu Islam kemudian bisa masuk di dalam suatu kepemimpinan formal. Dan formal yang kemudian berlangsung bagus. Itu yang kemudian masuk di dalam proses interaksi politik. Tadi saya sudah jelaskan, partai itu pada dasarnya hanya dua, partai Islam dan partai non-Islam. Ternyata partai Islam juga ada dua, partai Islam yang ideologis dan partai Islam yang tidak ideologis. Asasnya Islam, tetapi ternyata gambloknya kepada yang non-Islam. Nah itu kan tidak benar lah. Jadi saya bilang, saya lebih cenderung mengatakan kita itu tidak boleh terjebak bahwa kita ini dimainkan orang. Memang ada dari demokrasi itu yang harus dibenahi. Pembenahannya itu antara lain, pembenahan dari apa? Dari kecurangan. Salah satu bentuk kecurangannya itu apa? Suap menyuap. Selain suap menyuap apa? Tekanan penguasa formal. Dua itu penyakitnya. Nah konyolnya, orang Islam itu sendiri sangat senang kalau disuap. Untuk memilih yang salah. Untuk bergabung dengan kelompok yang salah. Juga salahnya orang Islam itu begitu lemahnya, sehingga ditakut-takuti saja, dia kemudian berpihak kepada yang tidak benar. Bagaimana kita mengoreksi kesalahan umat Islam itu sendiri? Saya selalu mengatakan, kalau orang lain hebat menguasai kita, mendikte kita, saya mengatakan bukan orang lain itu lebih pintar. Kita yang nggak pintar. Dicurangi mau, ditipu mau. Mau ditipu, mau dicurangi itu ada dua faktor. Faktor pertama memang kita ini nggak tahan ujian. Yang nomor kedua kita ini kalah di dalam sains dan teknologi. Orang Islam itu sudah ketinggalan jauh kemampuan sains teknologinya dengan orang lain. Ujung-ujungnya orang bersaing itu dalam dua sisi.
sisi kemampuan dia tentang sunatullahnya dari sains teknologi. Yang kedua, persaingannya itu darah kepemimpinan formal. Sehingga dia tidak mudah diinjek orang. Nah, jadi saya mengatakan fakta kita ini sekarang di dalam suatu arena bukan kerajaan, bukan kesultanan, bukan kekaisaran. Jadi kita harus menentukan siapa yang memimpin kita. Kita itu artinya bangsa Indonesia yang plural. Tapi mayoritasnya Muslim. Kita akan sejahtera kalau negeri ini dipimpin oleh mukmin yang mengelola negeri dengan ideologi Islam. Termasuk yang non-Muslim pun akan teradilkan. Kekayaan akan termeratakan. Bukan dimiliki oleh 1-2 orang saja. Eksploitasi akan terberantas. Kezaliman akan terkendalikan. Tapi caranya kita harus menjadi pemimpin dulu. Nah, karena bukan kerajaan, ya kita memperkuat itu kekuatan siapa yang bertarung secara politis. Yang bertarung untuk kekuasaan itu bukan ormas, bukan yayasan, bukan LSM. Yang bertarung itu partai politik. Jadi pada kondisi seperti ini kemudian orang-orang beramai-ramai membuat partai politik, why not, silakan. Karena kita bukan komunis loh ya. Negeri komunis itu memang tadi tidak saya sebutkan, itu alternatif itu. Alternatif dari demokrasi. One party system istilahnya. Hanya ada satu partai sana, komunis. Sekarang dihadapkan itu, apakah saudara mau jadi kerajaan? Apakah saudara menjadi one party system? Dulu waktu zamannya Pak Harto, ada teman yang sudah wafat sekarang, membuat satu disertasi 1.5 party system. Wah, langsung dia dikuyok-kuyok dia. Jadi saudara, mari kita berpikir rasional, faktual, realistik, tahu apa yang mau kita ingin capai, bukan hidup gelundung sesuai dengan arus. Saya ingin mengatakan tadi di aksioma saya, jangan mimpi saudara akan berhasil. Sejahtera di dunia fana ini. Dengan ukuran hati tenang, rezeki cukup banyak, dihormati. Kalau saudara berada dalam negeri yang dipimpin oleh orang yang tidak ngerti Islam. Islam tidak memimpin negeri di mana saudara tinggal. Permasalahannya sekarang saudara tinggal di suatu negeri, saudara tinggal menilai apakah dipimpin oleh mukmin enggak. Dan itu kata kunci. Mari kita sejahterakan umat Islam, kita bikin jaya agama Islam, kita bikin masyarakat yang non-Muslim juga tersejahterakan, teradilkan melalui negeri yang dikelola oleh pemimpin formal yang mukmin, yang mempunyai kebijakan-kebijakan publik yang tidak melanggar tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Di situ prosesnya. Kalau saudara melihat demokrasi masih dihantui dengan kecurangan, manipolitik, dan pressure dari atas, dan kecurangan dalam sains teknologi perhitungan suara, ya harus di sana mainnya. Stop itu suap menyuap, stop itu tekanan penguasa,
Stop itu kecurangan melalui teknologi informasi. Nah, itu semua stop. Ujung-ujungnya yang menang partai non-Islam juga. Ternyata salahnya di mana? Orang Islamnya memilih partai non-Islam. Lah itu salah saudara lagi. Salah kita. Tidak mengajak orang Islam memilih partai Islam. Jadi saudara sekalian, kalau variabel-variabelnya jelas, insya Allah langkah kita itu akan lebih terarah dengan mudah, tidak kebingungan. Nah ini saya kira jawaban saya untuk Mas Imam. Monggo silakan yang lain. Saya boleh tanya? Mana Mas Mugungnya kok hilang Mas Mugung? Saya tanya Ustadz. Iya, moderatornya mana moderator ini? Nggih, monggo, aku sudah di moderator lagi. Saya tanya Pak Pugu. Monggo Bu. Iya, dari mana? Ya, saya Elvi, Pak Ustadz Fuad dari Bogor. Oh, baik Bu Elvi, silakan Bu Elvi. Ya, Ustadz tadi. Iya Ustadz, jadi panjang lebar tadi kan Ustadz sudah menjelaskan jangan sampai salah pilih partai, jangan salah pilih partai gitu ya Ustadz ya. Nah dalam sejarahnya Indonesia ini kan sebenarnya pertama kalinya dulu umat Islam Indonesia bulat suara hanya ketika awal-awal kemerdekaan kan Ustadz di Partai Masyumi awal dulu. Nah setelah itu pun ketika sudah prediksi, wah ini insya Allah Mas Yumi pasti menang nih, semuanya nanti akan dipegang, posisi-posisi penting akan dipegang oleh umat Islam. Nggak taunya NU setelah diajak beberapa tokoh NU diajak haji sama Bung Karno tiba-tiba bikin partai sendiri gitu ya Ustadz ya. Nah intinya kan semenjak itu sampai sekarang ini kan belum ada lagi nih Ustadz partai Islam yang benar-benar seluruh umat Islam Indonesia bulat memilih partai tersebut. Kemudian sekarang ini kan ada kemarin ini deklarasi Masyumi Reborn, Ustadz. Apakah ini sebuah harapan baru untuk umat Islam Indonesia untuk kembalinya seluruh umat Indonesia bulat memberikan dukungan suaranya ke partai tersebut? Itu pertama, Ustadz. Kemudian yang kedua, saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Tengku Zulkarnain. Ketika beliau ditanya, jadi bagaimana nih Ustadz, apakah dalam waktu dekat ini umat Islam kembali bisa memperoleh keadilan di negara Indonesia ini, gitu kan? Nah, terus Ustadz Tengku Zulkarnain waktu itu bilangnya, kalau kita pengen memperoleh kemakmuran dan keadilan, sebagaimana sekarang ini ditunjukkan oleh negara Turki, katanya beliau, ya tidak dalam jangka waktu dekat. Setidaknya 30-35 tahun ke depan. Berarti selama itu, kalau memang itu benar ya Ustadz, berarti selama itu apakah kita harus menikmati kondisi yang seperti ini terus gitu loh Ustadz. Udah Ustadz, terima kasih seperti itu. Mohon jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Buku, ini Mbak Elvi ini kaki S yang lama itu ya? Iya Ustadz. Oh, betul Ustadz. Betul Ustadz. Yang sekarang lagi di Bogor Ustadz. Yang di Bogor ya. Alhamdulillah Mbak Elvi ini pertanyaannya bagus ini. Baik, yang pertama tadi Mbak Elvi, jadi saya mengatakan pertanyaan yang apa istilahnya ya, Masyumi itu ya, dan kemudian perpecahan umat Islam ya. Masyumi menjadi PSII, kemudian NU mecah. Ya itu ironi itu. Ini kalau membuat jawabannya ironi Islam itu. Nah, itu jawaban yang paling mudah. Dan sampai sekarang Mas, Mbak, jangan lupa masih ada itu.
You bisa melihat kan berita-berita itu. Sampai sekarang itu ada. Dan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh orang lain untuk menjegal kekuatan politik Islam. Karena ada orang Islam yang memang sikap berislamnya itu tidak mementingkan yang penting. Tidak poin, tidak arahan yang ketiga itu. Arahannya hanya satu aja. Dan itu yang membuat celaka. Dan mereka dinina bobok oleh orang lain lah. Supaya jangan ngutik-ngutik yang kekuasaan formal negara. Itu persis Senokugronya itu. Supaya penjajah tetap menjajah Belanda, penjajah Belanda tetap menjajah Indonesia. Kalau mereka mau berritual Islam, kalau perlu bantulah masjid itu. Tapi kalau mau cerdas, nah awasi itu. Jangan kebablasan berikan mereka kecerdasan pendidikan. Kalau mereka mau mempertanyakan tentang kekuasaan, bagaimana kok tidak kita sendiri yang berkuasa? Nah itu jangan diberi angin, hancurkan itu. Sejak embrional. Jadi itu memang karena penjajah 300 tahun menjajah Indonesia, banyak orang Islam yang sudah termakan itu. Yang penting Islam itu adalah berritual, beramal sosial. Negeri itu tidak penting, berpartai politik nggak penting. Padahal itu adalah wajib, fardu ain. Jadi kesalahannya itu kesalahan berislam, saya mengatakan. Dan kuliah KKS ini adalah penyebaran berislam, penyebaran faham Islam. Jadi Mbak, perlu memahami bahwa tantangan kita berat, tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa teratasi. Para intelektual Islam insya Allah bisa mengatasi. Mbak Elvi ini saya harapkan salah satu dari intelektual Islam yang bisa mengatasi itu. Amin. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Jadi artinya membenahi keislamannya orang Islam, Mbak. Membenahi keislamannya orang Islam. Bayangkan loh, zaman seperti ini ada orang tokoh Islam yang mengatakan yang penting itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bertuhankan Allah, selesai, pasti masuk surga. Saya bilang, kitab apa yang dia baca? Jadi ini konyol. Yang kedua pertanyaannya mengenai masalah, jawabannya Pak siapa? Zul ya. Kalau Pak Zul sih silahkan, Zulkarnain itu punya pendapat. Tapi saya tidak setuju, Mbak. Enggak setuju. Enggak setuju. Saya bilang anytime Indonesia bisa berubah. Asalkan orang Islamnya bergerak. Tapi long time tidak akan berubah. Kalau orang Islamnya tetap konyol. Jadi kuncinya itu adalah merubah orang Islam. Supaya berislam dengan benar. Hablum minallah dan hablum minannasnya. Dan salah satu kata kuncinya mereka mau beramai-ramai memilih partai Islam. Tidak mendukung partai sekuler. Karena itu haram dan terancam oleh kemurkaan Allah. Jadi ini kata kunci. Kalau kata kunci ini tidak diperhatikan, orang Islam tetap memilih yang salah. Nah, kita tidak akan pernah berubah kapanpun. Tadi tentang masalah partai Islam, apakah semuanya nanti bergabung ke Masyumi Ribon yang jadi Masyumi? Saya itu mempunyai teori yang rada
rada beda gitu. Dalam artian begini, Indonesia ini kan besar, rakyatnya kan 250 juta. Saya merasa untuk mengurus, memanage 250 juta itu dilihat dari sistem politik, tidak bisa oleh satu partai politik. Jadi sistem komunis tidak mungkin jalan di sini. Kira-kira terlalu berat gitu ya. Tapi ternyata Cina bisa loh Pak. Iya usah, urusan Cina lain lah. Tapi urusan Indonesia dengan model pulau kepulauan dengan segala macamnya itu tidak bisa one partai sistem dari Cina komunis. Kalau gitu bagaimana Pak partai Islam? Partai Islam pun tidak harus satu. Partai Islam ideologis tidak harus satu. Kemampuan psikososial sebuah organisasi itu 50 juta. Jadi kalau itu semuanya partai Islam, di Indonesia ini bisa ada 5 partai Islam. Gak apa-apa. Karena itu partai sekuler sekarang tumbuh terus itu. Saudara lihat. Dan mereka semua ya dapat juga akhirnya. Karena 250 jutanya itu. Jadi kalau misalnya semua partai sekuler berganti dengan partai Islam ideologis, saya mengatakan tidak perlu satu. Bisa ada 5 partai Islam ideologis di Indonesia. Jadi jangan kemudian membiarkan orang terjebak oleh pemikiran harus ada satu partai Islam. Apalagi partai Islamnya masih remang-remang ini. Jadi kalau pada kondisi partai yang remang-remang ini, saya bilang, saudara, Islam itu mengajarkan yang pasti itu yang dipilih. Jadi dari sekian partai Islam, pilih yang paling ideologis. Itu yang kamu pilih. Dan itu tidak sulit loh. Dengan ukuran yang tadi saya sampaikan. Masyumi pun kalau dia tidak ideologis, ngapain harus dipilih? Tapi yang pasti jangan memilih partai sekuler. Haram itu. Karena itu tidak sejalan dengan perintah Allah. Memilih Hizbullah. Ya, saya kira gitu. Pak Pugo, ini sudah 9:30. Saya kira dialognya sudah lumayan cukup ya. Baik, Ustaz. Nah, dengan ini saya nyatakan perkuliahan KGS online tahap ini selesai. Dan bagi mereka yang menjadi peserta, silakan mendalami materi saya. Apakah Pak Teguh nanti diperlukan apa ya istilahnya kopi dari PowerPoint saya untuk diberikan pada peserta? Iya, Ustaz. Itu ya? Sekali, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, oke. Jadi kalau gitu saya akan coba membuat dalam bentuk PDF ya. Baik. Ya, dari perkuliahan saya yang pertama sampai dengan yang ke-7 ini. Ya, dan itu tolong diberikan pada peserta. Ya. Peserta, Mas ya. Ya, Ustaz. Dan kemudian biar dia belajar, diberi waktu 5 hari itu, ya hari Minggu, hari Jumat, kita akan ujian melalui lesan. Baik, Ustaz. Dengan bahan itu. Oke? Ya. Oke, saudara sekalian, saya pamit. Ada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna